Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mau unboxing. Ini adalah salah satu kiriman dari salah satu sahabat subscriber yang sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan perbaikan handphone Xiaomi Mi Max 2, yaitu dengan kerusakan touchscreen dan juga ada beberapa kerusakan lain atau kerusakan ringan seperti tombol. Kita coba untuk cek dulu. Di sini ada bagian tombol luar yang sudah terlepas dari casingnya atau di bagian framenya sudah terpisah. Dan selanjutnya kita coba untuk cek dulu infonya teman-teman. Saya koneksikan menggunakan charger, yaitu untuk mengetahui persentase baterainya ada di angka berapa. Dan saat kita mau menyalakan infonya, karena tombol luar atau tombol on off yang ada di luar itu sudah terlepas, jadi sekarang kita coba langsung saja kita bongkar teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian skrup di bagian casingnya, dan kita lanjut untuk membuka di bagian backdoornya. Oke, kita lepas SIM tray-nya dulu dan kita buka untuk di bagian tutup belakang dengan hati-hati karena ada fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Oke, kita lepas fleksibel sidik jarinya dan sekarang kita coba untuk nyalakan infonya. Oke, sambil saya mengoneksikan menggunakan charger karena baterainya itu hampir habis, dan sekarang kita untuk cek di bagian kerusakannya. Perhatikan saat saya menekan tombol angka 369 pagar dan juga hapus atau di bagian samping bagian kanan itu hampir keseluruhan satu arah tidak bisa disentuh ya teman-teman. Oke, sudah diketahui untuk kerusakannya, kita coba untuk bongkar dulu handphonenya karena handphone ini masih segel. Jadi kita simpan dulu untuk segelnya agar tidak merusak segelnya. Oke, kita lepas penutup mesinnya dan kita lepas soket baterai, soket fleksibel LCD, mainboard dan juga fleksibel tombol power atau on off nya. Sekarang kita simpan dulu mesinnya dan kita lepas untuk fleksibel touchscreen. Di situ adalah terletak bagian fleksibel touchscreen-nya dan kita angkat baterainya teman-teman. Oke, kita simpan dulu untuk baterainya dan kita lepas untuk di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, kita lepas untuk fleksibel LCD-nya dan kita lanjut untuk proses pembongkaran LCD. Karena di tahap ini, karena kerusakannya itu ada bagian touchscreen yang bagian pojok samping kanan itu tidak bisa disentuh. Dan ini adalah proses penggantian touchscreen-nya. Jadi kita panasi dulu LCD-nya untuk mempermudah pembongkaran LCD dari frame atau dari tulangan. Karena resikonya sangat tinggi apabila kita melakukan pengerjaan dengan gegabah dan terlalu buru-buru, itu bisa menyebabkan LCD-nya ikut rusak teman-teman. Jadi untuk membongkar LCD dari frame harus ekstra hati-hati. Untuk fleksibelnya masih utuh, tidak robek dan tidak ada kerusakan. Dan selanjutnya kita akan panasi dulu di bagian LCD. Di tahap ini kita lepas atau kita pisahkan LCD dari touchscreen ya teman-teman. Jadi untuk panas alat separator yang saya gunakan itu tetap sama, kurang lebih di angka 7, maksud saya 70 untuk panas alat separatornya, dan untuk kawatnya kita bisa menggunakan 0,03 atau 0,05. Tetap harus hati-hati saat kita proses memisahkan touchscreen dari LCD teman-teman, karena biasanya kalau LCD tipe handphone yang sangat lama atau sudah lama pemakaian, biasanya kebanyakan keluar flag hitam atau tombelnya. Oke, sebelum kita mengetes LCD-nya ini masih bisa berfungsi atau tidak, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, selanjutnya kita pengetesan LCD beserta kita tes touchscreen yang baru akan yang kita gunakan nanti.
Kita coba untuk tes dulu apakah LCD ini selamat, masih bersih dan jernih karena masih originalnya, dan apa keluar tompel atau tidak. Kita coba nyalakan infonya teman-teman. Oke, sudah menyala. Kita coba untuk cek lebih detail apakah LCD nya ini selamat atau ada flag hitam atau cacat tompel. Dan ternyata benar, masih ada sisa tompelnya teman-teman. Atau saat kita memisahkan touchscreen dari LCD itu keluar tompel yang sangat besar dan ada bagian samping-samping yang kecil sangat banyak sekali. Di tahap ini kita akan langsung saja untuk menghapus flag hitam atau tompel. Sedangkan untuk di bagian paling samping LCD saya menggunakan solasi berbentuk busa atau sebagai pembatas, dan di bagian bawah LCD saya menggunakan tatakan dari bekas anti gores teman-teman, atau bekas dari wadah tempered glass. Selanjutnya kita bersihkan dulu, yaitu untuk mengasih pelumas, yaitu seperti minyak kayu putih, agar tidak tersendat-sendat dan agar bikin nyaman saat kita menghapus tompelnya teman-teman. Oke, kita gunakan tisu sambil kita tekan secara halus dan sambil kita dorong teman-teman. Apalagi di tahap ini kita menghapus flag hitamnya yang cukup lumayan besar, jadi harus ekstra hati-hati teman-teman. Saya kasih tips agar mempermudah dan juga menghindari resiko. Kita pisahkan tompel yang besar menjadi dua teman-teman. Jadi kita pisahkan tompel yang besar jadi satu, itu kita belah menjadi dua atau kita pisahkan menjadi dua jenis. Oke, jika sudah terpisah seperti ini, yang satunya kita coba untuk hapus total dulu teman-teman. Untuk di bagian ini juga saya sarankan, karena dekat kristal atau fleksibel LCD itu menekannya jangan terlalu keras ya teman-teman. Dan saran saya dikasih pembatas seperti solasi yang berbentuk busa yang sudah saya kasih tahu seperti awal tadi, sebagai pembatas yang tujuannya agar tidak kebablasan saat kita mengurut atau menggosok tompelnya, yang bisa bikin kebablasan ke bagian kristal atau fleksibel LCD. Apabila kita tidak sengaja menekan kristal atau fleksibel LCD, itu bisa menyebabkan pecah pada LCD atau bisa menyebabkan keluar garis di bagian LCD teman-teman. Jadi saran saya seperti itu apabila kita menghapus tompel yang berdekatan dengan kristal LCD atau fleksibel LCD. Oke, untuk di bagian tompel yang sangat besar alhamdulillah sudah hilang total atau sudah tidak keluar lagi tompelnya. Sekarang kita hapus di bagian flag hitam kecil-kecil di bagian samping LCD-nya dengan cara menggunakan teknik yang sama, yaitu untuk menekan LCD-nya menggunakan tatakan tisu sambil kita dorong pelan-pelan teman-teman. Ini sengaja video saya sedikit mempercepat untuk durasinya agar tidak terlalu lama saja teman-teman. Oke, kalau saran saya apabila saat kita menggosok flag hitamnya itu kesulitan atau tersendat-sendat, kalian bisa menggunakan minyak kayu putih secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Yang tujuannya hanya untuk sebagai pelumas saja teman-teman, untuk memperlancar saat kita menggosok atau memijit di bagian flag hitam atau tompelnya. Oke, untuk di bagian sebelah kanan sudah hilang total untuk tompelnya yang kecil-kecil dan yang besar, dan sekarang di tahap ini kita menghapus tompel di bagian sisi kiri LCD-nya. Tetap menggunakan teknik yang sama, dan apabila kalian kecapean bisa istirahat dulu, jangan terlalu dipaksain teman-teman. Karena untuk menghapus atau menghilangkan tompel, jika kalian menggunakan teknik manual itu otomatis akan memakan waktu dan juga memakan tenaga teman-teman. Saat saya menggosok tompel, apabila capek, kadangkala itu istirahat dulu, dan juga kadang langsung menggunakan ujung kuku tanpa menggunakan tatakan tisu. Jika
posisi LCD-nya itu masih bagus dan utuh, tidak ada keretakan, itu otomatis nanti akan bisa hilang permanen untuk LCD-nya teman-teman, dan tompel pun tidak bakal kembali muncul lagi. Di tahap ini setelah saya sudah selesai penggantian touchscreen atau sudah selesai pemasangan touchscreen teman-teman. Jadi untuk di tutorial kali ini saya hanya berbagi untuk tutorial bagaimana cara menghilangkan atau menghapus flag hitam atau tompel di LCD. Oke, selanjutnya kita coba untuk pengetesan layar LCD beserta fungsi touchscreen setelah kita selesai menghapus tompel dan juga sudah selesai untuk penggantian touchscreen-nya baru. Untuk penggantian touchscreen atau proses pemasangan touchscreen Xiaomi Mi Max 2 ini kalian bisa nantikan tutorial selanjutnya teman-teman. Oke, kita coba untuk pengetesan ulang, yaitu untuk mengetahui hasil dari proses menghapus tompel dan selesai untuk proses penggantian touchscreen. Biasanya kalau kita selesai menghapus tompel dan juga proses penggantian touchscreen itu kadang ada keluar flag hitam atau tidak, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk flag warna hitam hilang permanen dan tidak keluar lagi. Hasil LCD-nya sudah kembali bersih dan jernih, tidak ada flag hitam lagi teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk tutorialnya sudah selesai, yaitu bagaimana cara menghapus tompel di LCD Xiaomi Mi Max 2, dan dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya bagaimana cara proses penggantian touchscreen Xiaomi Mi Max 2 ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.